Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 602. Marshal Sofren turun tangan. Bibi Jiu bergerak ke samping dengan gesit, meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya. Dia berhasil menghindari cahaya pedang dan langsung melesat ke udara. Dari bawah tubuhnya, debu berterbangan dan mulai berkumpul, membentuk bola tanah kuning yang panjangnya beberapa kaki dan tampak kokoh di depannya. Bola tanah itu memancarkan gelombang energi vital yang begitu kuat jika meledak. Seluruh halaman ini pasti akan hancur berkeping-keping. Sebaiknya kau segera memanggil bonekamu. Jika tidak, dengan tingkat kultivasimu saat ini, jangan harap bisa melawanku. Satu seranganku saja cukup untuk menghancurkanmu. Mata Bibi Jiu menatap dingin, dipenuhi niat membunuh. Yung Xiao mendengus sinis. Jadi kau masih ingin bertarung secara adil denganku? Lalu kenapa ada indera surgawi yang mengunciku? Aku hanya memperingatkanmu demi kebaikanmu. Bibi Jiu berkata dengan marah. Aku tidak ingin kau mati dalam ketidaktahuan. Tapi jika engkau menolak peringatanku, silakan pergi ke neraka. Teknik tanah debu bunuh. Bola kecil di depannya mulai berputar dengan cepat, mengeluarkan gelombang debu yang membentuk tornado kecil. Tornado itu menempel pada bola seperti lebih dari selusin kepang yang melilitnya. Ruang di sekitarnya langsung menjadi kacau, dan suara gemerisik pasir yang berterbangan terdengar dari segala arah saat tornado melesat ke arah Yung Xiao. Yung Xiao memiliki banyak cara untuk menghadapi serangan ini, tetapi dia menahan diri. Dia khawatir Li Feiyu yang berdiri di sampingnya akan mengenali tekniknya. Orang ini bukan hanya lawan tangguh, tetapi juga salah satu dari 4 keajaiban wilayah utara, dikenal karena pengetahuannya yang luas. Jika dia mengenali gerakannya, itu akan sangat merepotkan. Dunia fana menatap Ying Hao Yue. Mati. Yung Xiao berteriak. Pedang bintang dingin surga utara muncul di tangannya, memancarkan energi kuat yang bertabrakan dengan kekuatan bola tanah. Dalam sekejap, sinar pedang berkedip, mengerahkan 1000 teknik serangan. Itu senjata kelas 9 Suan. Bibi Jiu terkejut. Sekilas saja, dia langsung mengenali pedang di tangan Yung Xiao. Dari pancaran dan warna logamnya, dia bisa memastikan bahwa itu adalah senjata dewa yang ditempa dari besi bintang dingin surga utara. 2 gelombang energi bertabrakan dan saling menembus. Cahaya pedang langsung menyusup ke dalam bola tanah dan dalam sekejap, bola itu terbelah menjadi 2. Gelombang debu membubung tinggi ke udara. Di tengah kabut tebal itu, kedua bagian bola tanah tiba-tiba meledak. Boom! Seperti yang diduga, ledakan dahsyat langsung menghancurkan seluruh halaman. Debu tebal menutupi segala sesuatu di sekitarnya, sementara bangunan dan dekorasi hancur menjadi bubuk. Serangan Bibi Jiu terlalu kuat. Yung Xiao mengangkat pedangnya untuk menahan dampaknya, tetapi kekuatan yang mengerikan itu tetap mengguncang tubuhnya. Cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya saat dia menahan tekanan luar biasa itu, tetapi dia tetap terpaksa mundur beberapa langkah. Di udara, Li Feiyu menyipitkan mata, hatinya bergetar. Dia buru-buru mengusap matanya, berpikir bahwa dia hanya melihat ilusi. Tapi ketika dia melihat lagi, Yung Xiao tampak seperti biasa. Tadi itu apa? Hati Li Feiyu dipenuhi dengan kecurigaan. Sesaat tadi dia jelas melihat pancaran cahaya keemasan seolah-olah Yung Xiao berubah untuk sesaat. Namun debu yang berputar di sekitar terlalu tebal membuatnya ragu dengan apa yang dilihatnya. Selama ini, Yung Xiao hanya menunjukkan kekuatan seorang martial grandmaster. Tapi dalam sekejap tadi, pedangnya memancarkan kekuatan luar biasa dari artefak mistik tingkat 9. Tak hanya mampu membuka domain martial honor, tetapi juga berhasil membela serangan debu Bibi Jiu, sebuah prestasi yang seharusnya mustahil dilakukan. Bagaimana dia bisa bertahan setelah serangan Bibi ke-9? Apakah cahaya keemasan tadi yang melindunginya? Namun, Li Feiyu tidak bisa melihatnya dengan jelas, yang membuatnya semakin curiga. JD, Shadow Key, pedang kembali ke jiwa. Yung Xiao berteriak pelan. Dari balik debu, sinar pedang melesat keluar. Meskipun tidak ada domain yang terbentuk, lautan pedang Qi yang tercipta tidak kalah dengan kekuatan domain manapun. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami inti dari 1000 seni ekspedisi, tidak ada orang lain di dunia ini
yang memiliki wawasan lebih dalam tentang jalan pedang dibandingkan dirinya. Setidaknya, dia bisa mereproduksi 70-80% dari teknik itu. Bibi Jiu terkejut. Dia tidak menyangka Yung Xiao mampu bertarung dengannya tanpa menggunakan bonekanya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bagaimana dia bisa mengendalikan pedang bintang dingin surga utara, senjata tingkat 9. Bahkan jika seseorang memiliki senjata mistik tingkat 9, mereka tetap bisa terseret oleh ritme senjatanya. Tapi pemuda di depannya, yang hanya seorang martial grandmaster, bisa menggunakannya dengan begitu mudah. Berhenti! Bibi Jiu tiba-tiba berteriak. Dia mengangkat tangannya yang ramping dan menunjuk ke udara. Cahaya jari melesat keluar, bertabrakan dengan pedang Qi dari 1000 seni ekspedisi. Kekuatan tabrakan menyebar ke segala arah. Tetapi yang mengejutkannya, dia tidak berada di atas angin. Kau yang menantangku untuk bertarung, dan sekarang kau menyuruhku berhenti. Ini mungkin wilayah lembah Plum, tapi aku bukan bagian dari lembah kalian. Yung Xiao merasa marah sekaligus frustrasi. Setelah kelahirannya kembali, dia harus berurusan dengan orang-orang yang dulunya tidak pantas mendapat perhatiannya. Lebih buruk lagi, mereka terus menindasnya, menekan dan menghina dirinya seolah itu adalah hal biasa. Rasa jengkel yang tak terlukiskan mendidih dalam hatinya. Di dalam kedalaman jiwanya, naga iblis tiba-tiba membuka matanya. Seulas keterkejutan terpancar dari sorotannya. Saat itu juga, pola hitam mulai muncul di kulit Yung Xiao, merambat dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh dirinya. Itu adalah tanda demonisasi yang pernah muncul sebelumnya. Gu Feiyang sadar. Yung Xiao. Naga iblis itu tiba-tiba berteriak. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Yung Xiao. Sadar pantatmu. Yung Xiao meraung marah. Cincin energi iblis meledak dari pedang bintang dingin surga utara, menyelimutinya dengan aura hitam yang pekat. Dalam pancaran pedang itu, cahaya hitam menari-nari dengan aura yang begitu mengerikan. Seni pedang penghancuran bintang. Pedang bintang dingin surga utara berubah menjadi hitam pekat. Dengan satu tebasan, kui iblis hitam dan cahaya dingin yang tajam menyatu. Langit tampak terbelah dua, dan retakan yang tercipta mengarah langsung ke Bibi Jiu. Ini, tahu! Baik Bibi Jiu maupun Li Feiyu terkejut melihat aura iblis yang begitu kuat terpancar dari tubuh Yung Xiao. Bibi Jiu, seorang martial supreme yang dihormati, merasakan tubuhnya bergidik di bawah tekanan pedang itu. Ketakutan yang murni dan dalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Kau benar tak tahu batasan. Berani-beraninya engkau bertindak kejam di lembah Plum. Suara ledakan menggema di udara. Berasal dari salah satu indera surgawi yang mengunci Yung Xiao. Tiba-tiba, cahaya emas melesat dari langit, menembus ki iblis hitam dengan suara gemuruh yang dahsyat, seolah-olah matahari telah menembus kegelapan malam. Di dalam pusaran Qi iblis, sosok seorang martial sovereign muncul. Dengan satu serangan telapak tangan yang tampak lembut, dia langsung menghancurkan teknik pedang Yung Xiao. Mata tajam kaisar bela diri itu menatap Yung Xiao dingin, bagaikan dua bilah pedang yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Seal! Di dalam hatinya, dinasti Bell berdering nyaring, mengirimkan gelombang cahaya keemasan yang meresap ke tubuhnya dan mulai menekan ki iblis yang mengamuk. Hati Yung Xiao bergetar. Dia segera menenangkan pikirannya dan perlahan meredam aura maniknya. Meskipun kesadarannya tetap utuh, emosinya sempat terseret oleh gejolak kekuatan iblis, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi padanya. Saat kekuatan dinasti Bell terus beresonansi, pola hitam di tubuhnya perlahan memudar, menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Li Feiyu tercengang. Serangan pedang barusan mengandung kekuatan yang hampir menyamai martial supreme. Bahkan dia merasakan ancaman besar darinya. Perubahan pada tubuh Yung Xiao membuatnya salah paham. Mengira itu adalah teknik kultivasi tingkat tinggi yang misterius. Matanya, yang semula penuh percaya diri kini, mulai dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Awalnya, dia menganggap Yung Xiao hanya memiliki beberapa kartu truf, tapi jelas bukan tandingannya. Namun, setelah melihat kekuatan iblis yang terselip dalam serangan pedangnya barusan, dia tidak lagi berani meremehkan Yung Xiao dan mulai melihatnya sebagai lawan sepadan. Kau masih muda, tapi sudah mempelajari teknik kultivasi yang menyimpang.
Apa kau pikir bisa bertindak sesuka hati di mana-mana? Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu atas nama keluargamu. Niat membunuh Martial Sovereign itu melonjak. Kekuatan Martial Sovereign bergemuruh di udara, mengarah langsung ke Yung Xiao. Wajah Yung Xiao sedikit berubah. Martial Sovereign ini benar-benar menyebalkan. Mereka selalu merasa benar sendiri dan suka menggunakan Martial Sovereign Qi untuk menindas orang lain, seolah-olah itu sesuatu yang menyenangkan. Dia ingin sekali menampar mereka, tapi sayangnya, meskipun dia tidak takut dengan tekanan seperti ini, situasinya tetap tidak menguntungkan baginya. Mendisiplinkan Tuan Muda Yun, tiba-tiba suara dingin terdengar dari kejauhan. Aku baru saja tiba dan langsung mendengar sesuatu yang menarik. Aku ingin tahu, siapa orang yang cukup gila untuk mengucapkan kata-kata itu? Langit tiba-tiba berubah warna. Tekanan kuat bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghantam udara. Tidak bagus. Seseorang telah menyusup ke lembah. Di tengah suara panik yang menggema di seluruh lembah Plum, para warrior terus berteriak memperingatkan satu sama lain. Pusat kekuatan Martial Sovereign terkejut dan menoleh dengan ngeri. Tiba-tiba, langit yang cerah berubah gelap. Hanya menyisakan 4 kutub yang bersinar dengan aurora, menghubungkan langit dan bumi dalam formasi yang mengerikan. Beberapa simbol emas bersinar di angkasa, mengelilingi 4 tiang dan membentuk segel raksasa yang meliputi seluruh langit. Sesaat kemudian, kekuatan besar mulai runtuh. Di langit, sesosok siluet samar muncul, namun wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Suaranya bergema di udara. Segel surga bumi, celaka, bibi ke-9, lari. Martial Sovereign itu terkejut mendapati bahwa teknik ini menggunakan langit dan bumi sebagai segel mutlak. Hampir tidak ada jalan keluar dari 4 penjuru. Setiap orang yang berada dalam jangkauan segel ini langsung terkunci oleh kekuatan spasial yang luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Baik Bibi Jiu, Li Feiyu, maupun para Martial Sovereign lainnya merasakan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan, namun usaha mereka tampak seperti belalang mencoba menghentikan kereta yang melaju. Di bawah tekanan langit dan bumi, mereka tak lebih dari semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Boom! Saat segel itu jatuh, gelombang kejutnya menyebabkan getaran luar biasa. Seseorang terlempar ke udara, tubuhnya melesat ke Martial Sovereign sambil menyemburkan darah di sepanjang jalan. Namun, Bibi Jiu dan yang lainnya tidak mengalami luka sedikit pun. Orang yang terpental bukanlah mereka, melainkan seorang Martial Sovereign. Pada saat yang sama, sosok pria muncul di langit. Setelah menatap sekeliling sejenak, dia melangkah maju dan segera mendekati Yung Xiao. Dengan ekspresi cemas, dia bertanya, "Shi Xuanji, Tuan Muda Yun, apa engkau baik-baik saja?" Dalam hatinya, dia selalu merasa sedikit canggung memanggil Yung Xiao dengan sebutan Tuan Muda Yun. Jika dalam situasi biasa, itu tidak masalah. Tetapi di momen genting seperti ini, lidahnya hampir saja terpeleset. Untungnya, Yung Xiao sekarang terlihat seperti remaja. Jadi perubahan sikapnya masih bisa diterima. Namun, penghormatannya yang mendalam terhadap Gu Feiyang membuatnya tidak berani sembarangan dalam bersikap. Pria itu adalah Mo Xiaochuan. Yung Xiao menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku baik-baik saja. Tapi kenapa engkau ada di sini?" katanya. "Dan jangan sembarangan memukul orang. Bagaimana kalau kau membunuh seseorang?" Wajah Mo Xiaochuan menjadi sedikit gelap. Dengan canggung, dia menjawab, "Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Lagi pula, tadi aku sudah menahan diri. Orang itu seharusnya tidak mati, kan?" Dia mendongak ke langit, mencoba mencari sosok Martial Sovereign yang terlempar tadi. Namun, sudah cukup lama berlalu, dan orang itu belum juga jatuh kembali. "Apa mungkin dia terlempar sampai ke langit berbintang di luar wilayah ini?" katanya dengan sedikit ragu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.